Saya kira imbal hasil sebesar 70% itu, cukup realistis ya, 70% per tahun. Dan kenyataannya teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai perbedaan fundamental dari trading dan investasi ya. Dan untuk video ini kita akan mempersempit dalam konteks saham ya, investasi saham atau trading saham. Sekian lama ya saya di pasar modal, saya berhasil menarik sebuah kesimpulan atau benang merah bahwa perbedaan utama dari trading saham dan investasi saham ini adalah mengenai prinsip dan cara berpikir, adalah atau yang sekarang kita sering dengar itu istilahnya mindset ya. Dan saya kasih contoh untuk ilustrasi, misal kita mau membuka usaha rumah makan ya bersama dengan partner kita, misalnya partner kita dan saya pemilihannya 60-40% ya, modalnya mungkin sekitar 300 dan 200 ya, 500 juta. Lalu setelah grand opening beberapa hari kemudian kita lihat, wah ternyata harga bawang naik nih, harga tepung naik, misalnya bahan baku utamanya itu bawang dan tepung ya. Saya mau jual nih bro, saham saya mana teman yang lain, si A, si B, si C misalnya. Sama seperti itu kenyataannya. Tentu tidak ya. Kita akan berpikir, wah harga bawang naik nih, harga tepung naik. Kita pasti mindsetnya berpikir bahwa bagaimana net profit ini kita jaga, atau net profit mungkin berkurang sedikit tidak apa-apa, demi cuma usaha ya. Bahkan misalnya kalau ada sistemnya menggaji diri sendiri, ini ditambah deh bro, gaji saya dikurangi dulu nih sama harga bawang ini naik, bulan ini, bulan depan, 2 bulan ini, gitu ya. Nah ini perbedaan yang dasar ya, bahwa yang kita lakukan itu di pasar modal itu bagaimana, sama kita terganggu dengan kenaikan suatu bahan baku dan sebagainya, samaan kita lebih memikirkan bagaimana operasional bisnis ini. Nah itu adalah perbedaan dari investasi dan trading ya. Nah yang pertama tadi mindset ya, dan poin kedua adalah mengenai waktu. Waktu di sini bukan artinya time frame ya. Banyak orang mengaitkan trading dan investasi itu dengan time frame ya. Trading itu misalnya harus maksimal 2 bulan, 3 bulan itu trading. Investasi itu minimal 1 tahun dulu harus investasi. Kalau saya melihat investasi dan trading itu perbedaan utamanya di kearifan kita ya. Kearifan di sini artinya sama kita dapat menghasilkan uang secara paralel, atau kita harus menghasilkan sesuatu tersebut baru dapat capital gain. Nah, investasi ini identik dengan sesuatu yang pasif ya. Sesuatu yang pasif itu artinya bahwa kita dapat mengerjakan hal lainnya dan di waktu yang sama dapat menghasilkan uang ya. Kalau menurut saya itu investasi. Kalau trading itu identik dengan aktif ya. Kita akan menggunakan waktu kita untuk melakukan analisis pada saat tertentu. Kita berharap dapat menghasilkan return ya, sesegera mungkin berdasarkan analisis yang kita lakukan. Menurut saya itu perbedaan mengenai sikap ya, terhadap waktu antara investasi dan trading. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana ya mengenai LP baru atau trading di pasar modal ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa trading ini salah. Misal pasar modal itu dalam 1 tahun buka sekitar 250 kali ya. Kita melakukan transaksi itu 100 kali. Jadi misalnya dari trading kita mau beli hari ini, bisa jual. Jadi dalam 1 tahun itu ada 100 transaksi ya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap transaksi yang kita lakukan itu terdapat transaksi ya.
untuk sekuritas dan pajak. Anggap saja beli ini 0,15%, jual 0,15%, dan pajak 0,1% ya. Maka setiap kita transaksi beli dan jual itu bakalnya 0,4%. Mungkin dari sederhana ya, lihat aja 0,4% ini. Tapi kalau misalnya kita alihkan dengan 100 transaksi, hasilnya 40%. Saya percaya ada beberapa orang di luar sana yang dapat menghasilkan return 40% per tahun loh. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah 40% tadi hanyalah untuk sekedar balik modal, atau istilahnya hanya untuk sekedar membayar fee dan pajak. Kalau kita menghasilkan 40%, kita melakukan transaksi 100 kali, artinya kita tidak menghasilkan apa-apa ya. Kita rugi di waktu ya. Kita melakukan analisis, tetapi ujung-ujungnya sekuritas yang mendapatkan uang ya. Nah, tentu saja kita artinya harus menghasilkan imbal hasil yang lebih dari 40% ya dalam 1 tahun. Nah, misal imbal hasilnya 70% nih. Saya kira imbal hasil sebesar 70% itu cukup realistis ya, 70% per tahun. Dan kenyataannya setelah dikurangi 40% tadi, itu hanya 30% ya. Waktu kita gunakan untuk sekuritas 40% dan untuk kita sendiri kecil ya 30%. Itu kembaliannya. Nah, itu kembali pada masing-masing ya. Dan hal ini seharusnya membuka mata kita ya, bahwa sebenarnya sekuritas itu lebih menyukai itu saja bahwa kita melakukan trading ya. Dan oleh sebab itu mereka selalu mengeluarkan berita news ya. Setiap kali, setiap saat, anggap kita pancing ya istilahnya untuk melakukan transaksi dan berusaha aktif ya di pasar modal. Dan yang kedua, mereka juga selalu melakukan analisis ya, lalu mengeluarkan analisis target saham BBLI sekian, target saham BBJA sekian, support segini, resisten segini. Ini membuat kita tertarik ya bahwa BBLI berada di titik support, lalu kita beli. Ini bagaimanapun juga ketika kita post pun, ini harus kita bayar ya. Bilang investasi ya, yang saya ambil investasinya ya. Tadi sudah trading si alang investasi saham ya. Saya mengenal bahwa investor ini mengatakan bahwa wah saham BJD sedang tahun ini nih, seharusnya harganya 5.000, harganya 2.000 misalnya. Lalu saham exchange ada potensi persen, dan yang menjadi masalah ini adalah bahwa suatu harga yang harga wajar ya, nilai wajar itu tercapai 2 tahun, 3 tahun. Misalnya saham exchange yang targetan kenaikannya 4% nih. Dan ternyata bahwa perhitungan saya ini benar tuh, tapi itu baru realisasi 3 tahun kemudian. Artinya dalam awal kita bagi ya, itu kan hanya tahun 13% ya. Ini nyambung ya dengan investasi yang pertama tadi ya, mengenai usaha rumahan tadi. Jadi capital gain itu memang penting, tapi ada perbedaan utama dengan trading, yakni mindset kita ya. Kalau kita menggunakan mindset trading di investasi, ya sebenarnya itu akhirnya dibagi 3 tahun, saya nilainya kualitasnya lebih sedikit ya. Nah, jadi dari video ini kita dapat kalian ya perbedaan utama trading dan investasi. Ini itu memang harus menetapkan tujuan kita itu apa ya untuk pasar modal. Kiranya video ini bermanfaat sebuah baik.